Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat dari perkalian dan penjumlahan bentuk aljabar ya. Jadi untuk istimewanya dari penjumlahan dan perkalian ini ada sifat yang sama. Ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, kemudian kedua asosiatif, yang ketiga ada sifat distributif. Ini sudah saya beserta dengan contohnya ya. Untuk yang pertama, penjumlahan. Sifat komutatif dari penjumlahan adalah A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi maksudnya komutatif itu dia walaupun dibalik nanti hasilnya akan sama. Buktinya bagaimana? Contoh aja, pakai contoh soal. Misalkan di sini ada A itu X plus 10, B-nya 2X plus 5. Ini kan A plus B sama dengan B plus A. Coba. A plus B, A-nya ini, B-nya ini. Berarti X plus 10 ditambah 2X plus 5. B-nya ini, A-nya, B-nya ini, A-nya ini. Berarti 2X plus 5 plus X minus 10. Jadi hanya dibalik ya. Ini tambah ini tambah ini. Dibalik. Oke? Dibalik nanti hasilnya akan sama. Operasikan aja. X X plus 10 plus 2X plus 5. Buka kurungnya, operasikan. Kalau penjumlahan tinggal dioperasikan. Beda halnya nanti kalau perkalian. Ya. Sudah dioperasikan. Kelompokkan suku sejenis. Ada X plus 2X plus 10 plus 5. Hasilnya 3X plus 15. Di sini juga sama. 2X plus X plus 5 plus 10. Hasilnya juga sama. 3X plus 15. Kemudian ada contoh. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, A-nya di sini kan 3X plus 10. B-nya 2X plus 8. Nah, tinggal dikalikan aja. A kali B 3X plus 10. Ini kan A. Dikali B. 2X plus 8. Kemudian yang belakang B kali A. B-nya 2X plus 8 dikali 3X plus 10. B kali A. Oke. Kemudian dikalikan ini kali ini. 3X kali 2X hasilnya berapa? 3 kali 2, 6. X kali X, X kuadrat. Oke. Kemudian 3X dikali 8. 8 kali 3, 24. Jadi hasilnya 24X. Kemudian 10 dikali 2X adalah 20X. Tandanya plus. Kemudian 10 kali 8, 80. Hasilnya adalah 6X plus 24X tambah 20X ditambahkan bisa karena variabelnya sama. Jadi 44X ditambah 80. Lalu untuk yang belakang. Sama ya operasinya. 2X tambah 8 dikali 3X tambah 10. 2X kali 3X, 6X kuadrat. 2X kali 10, 20X. 8 kali 3X, 24X. 8 kali 10, 80. Hasilnya yang variabelnya sama dijumlahkan, oke? Hasilnya 6X kuadrat plus 44X plus 80. Sama nggak? Sama. Jadi sifat komutatif ini selalu berlaku, ya. Jadi tinggal dibalik. A kali B sama dengan B kali A. Gitu. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu apa? Nah, seperti ini ya. Jadi pengelompokan maupun dia, contoh di sini ini untuk penjumlahan A ditambah B tambah C dulu sama halnya dengan A tambah B dulu baru ditambahkan C. Jadi sama ya. Buktinya di sini. Contoh, A itu adalah 2P plus 3Q. B adalah 2P min 3Q. C adalah 2P plus 2Q. Tulis dulu yang dalam kurung. A itu ini, B itu ini, C itu ini. Ini kan kalau yang awal ditambahkan dulu B tambah C. B tambah C berarti yang dijumlahkan yang belakang dulu. Kalau ini kan yang dijumlahkan yang depan dulu. Nanti hasil operasinya akan sama. 2P plus 3Q ditambah dengan ini. 2P min 3Q plus 2P plus 2Q. Hasilnya nanti adalah 4P min 1Q. Yang sebelah sini juga sama. 2P plus 3Q plus 2P min 3Q. Yang suku sejenis ditambahkan. 2P plus 2P adalah 4P. 3Q min 3Q. 3Q min 3Q. Berarti ini kurang ini kan habis. Jadi tidak usah ditulis. Dia habis. Udah hilang. Tinggal 4P. Jadi di sini nanti 4P plus 2P plus 2Q. Ya. 4P plus 2P plus 2Q. 4P tambah 2P, 6P plus 2Q. Lihat seberang sini sama apa enggak? Coba. 2P plus 3Q ditambah 4P min 1Q. 4P min 1Q dibuka aja kurungnya. 2P plus 4P yang sama sejenis digabung ya.
3Q min 1Q. 4 tambah 2, 6P. 3 kurangi 1, 2Q. Kanan kiri sama. Oke, berarti sifatnya ini benar ya. Sifat asosiatif dari penjumlahan, berarti sama. Sekarang kita lihat asosiatif dari perkalian. Ada A kali B kali C. Jadi yang dikurung yang dikali dulu. Sama dengan A kali B dulu baru dikali C. Ini hasilnya sama. Contoh yang mudah dulu ya, karena ini agak rumit, jadi yang mudah dulu. Contohnya, ada A ini 2P, B-nya 2Q, C-nya 3PQ. Dikalikan aja. Tadi apa toh sifatnya? Kalau A dikali B kali C itu hasilnya sama dengan A kali B dikali C. A-nya kan 2P, tulis aja di sini 2P. Dikali B-nya 2Q, C-nya 3PQ, tulis aja ya. Kemudian 2P dikali dengan ini. Bagaimana cara mengalikannya? 2 kali 3 berapa? 6. P sendiri. Q kali Q kuadrat. Berarti 2Q dikali 3PQ adalah 6PQ kuadrat. Paham? Lalu tinggal dikalikan dengan 2P. Gimana caranya? Kalikannya. Yang angka kalikan angka, hurufnya kali huruf sendiri-sendiri. Oke? Jadi nanti 2 kali 6 adalah 12. Lalu P kali P itu P kuadrat. Lalu ini ada Q kuadrat. Dia tidak ada Q di sini, berarti tinggal ditulis aja di bawahnya. 12 P kuadrat Q kuadrat. Oke? Sama nanti hasilnya dengan yang di sini. A kali B dikali C. A kali B dulu. 2P dikali 2Q. 2P itu dari mana? Dari sini loh. Ya. Dari yang diketahui ini. 2P itu A, 2Q itu B. Dikalikan 2 kali 2, 4. P sendiri, Q sendiri. Ya. Lalu 3PQ. Diturunkan. Dikalikan 4 kali 3, 12. P kali P, P kuadrat, Q kali Q, Q kuadrat. Paham? Perkalian seperti itu ya, jadi dikalikan satu-satu. Jadi hasilnya 12P kuadrat Q kuadrat sama dengan 12P kuadrat Q kuadrat. Oke? Lalu lanjut untuk contoh yang agak rumit sedikit. Di sini. Contoh, ada A itu 2Y plus 1, ada B itu 3, ada B 2X plus 2, ada C 2X plus 2Y. Nah, di sini ada perkalian A kali B kali C, A kali B kali C. Yang dikurung yang dikerjakan dulu ya. 2Y plus 1 dikali 2X plus 2 dikali 2X plus 2Y. Tinggal dimasukkan dari sini tadi ya. Jadi A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Tuh, ya. Kalau udah perkalian, tadi sudah saya jelaskan perkalian itu bagaimana. Cara mengalikannya, kalau seperti ini, itu 2X dikalikan ini kali ini kali ini. Yang ini 2 kali 2X, 2 kali 2Y. Seperti itu. Nanti hasilnya akan 2X kali X. Ini ya, ikuti tanda. 2X kali 2X, 4X kuadrat ditambah 2X kali 2Y, 4XY. Dari 2 kali 2, X sendiri, Y sendiri. Kemudian 2 kali 2X ada 4X, 2 kali 2Y ada 4Y. Hasilnya seperti ini. Lalu, untuk perkalian lagi, 2Y, ini dikalikan dulu satu-satu, tinggal dikalikan satu-satu seperti ini ya. 2Y dikali 4X kuadrat, berapa? 8X kuadrat Y. Kenapa kok X-nya dulu? Kita ingat abjad itu urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai yang belakang. X sama Y kan X dulu, berarti ditulis X-nya dulu. 8X kuadrat Y ditambah ini 2Y dikali 4XY. Y-nya berarti Y kuadrat, 2 kali 4, 8. 8X kuadrat, 8XY kuadrat. Kemudian 2Y dikali 4X. 4 kali 2, 8X sendiri, Y sendiri. Oke, hasilnya ini. Lalu 2Y dikali 4Y. 2Y dikali 4Y berapa? 2 kali 4, 8. Y kali Y kuadrat. Lalu ini kan hanya angka 1. 1 dikalikan ini semuanya. Dikalikan 4X plus 4XY plus 4X plus 4Y. Ini sama. Tinggal dikalikan 1. Jadi tinggal ditulis aja. 1 kali 4X kuadrat, 4X kuadrat. 1 kali 4XY, 4XY. 1 kali 4X, 4X. 1 kali 4Y, 4Y. Dah, pindah ke ruas samping. Ini saya nulisnya agak
untek-untekan ya, soalnya penuh. Jadi tolong diperhatikan. Di sini 2y plus 1 dikali 2x plus 2 dikali 2x plus 2y. Dikalikan dulu yang dalam kurung, 2y kali 2x, 4xy, 2y kali 2, 4y, 1 kali 2x, 2x, plus 1 kali 2, 2. Dikalikan 4xy dikalikan dengan 2x, hasilnya adalah 8x kuadrat y. Kok bisa? 4 kali 2, 8, x kali x, x kuadrat, y kali, nggak ada y, berarti y-nya sendiri, 8x kuadrat y. Kemudian 8xy kuadrat, dari mana? Dari sini, 4x kuadrat dikali 2y. Jadi ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Begitu, ya. Sampai ke belakang. Oke. Jadi 4y dikali 2x adalah 8xy. Kemudian 4y kali 2y. 4 kali 2, 8. Y kali y, y kuadrat. Kemudian 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali 2y, berapa? 2 kali 2, 4. X kali y, xy. Kemudian 2 kali 2x, 4x. 2 kali 2y, 4y. Sekarang dilihat, adakah suku sejenisnya? Ada. Dari ruas kanan apa kiri dulu? Dari kanan dulu aja ya, diselesaikan. Ada x kuadrat y, ada nggak yang sama? Nggak ada. Xy kuadrat, ada nggak yang sama? Nggak ada. Xy, ada nggak? Ada di sini. Sama-sama xy. Kemudian y kuadrat nggak ada, x kuadrat cuma sendiri, x sendiri, y sendiri. Jadi yang bisa dioperasikan hanya yang 8xy dan 4xy ini ya. Jadi disatukan. 8x kuadrat y ditambah 8xy kuadrat ditambah 8xy ditambah 4xy ditambah 8y kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 4x plus 4y. Jadi hasilnya 8x kuadrat y plus 8xy kuadrat plus 4 tambah 8 berapa? 12xy plus 8y kuadrat plus 4x kuadrat plus 4x plus 4y. Ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa buat latihan kalian agar nanti tidak bingung kalau ada soal yang panjang seperti ini. Nah, contoh selanjutnya 8x kuadrat y. Ini tadi kan yang sini sudah dikelompokkan suku sejenis. Ini sekarang kelompokkan juga sejenis. Ada nggak x kuadrat y yang sama di sini? Nggak ada. Xy kuadrat ada nggak? Nggak ada. Perhatikan aja sendiri ya. Xy nggak ada. Maaf. Xy ada di sini. 8xy sama dengan 4xy. Sejenis dengan ini. Yang lain nggak ada yang sejenis. Oke? Jadi yang bisa dioperasikan hanya 8xy dan 4xy. Jadi untuk hasilnya di sini nanti 8x kuadrat y plus 8xy kuadrat plus 8xy plus 4xy plus 8y kuadrat plus 4x kuadrat plus 4x plus 4y. Jadi yang bisa dioperasikan yang ini. 8 tambah 4, 12xy. Ruas kanan dan kiri apakah sama? Sama ya. Dilihat. Ini sama. Oke. Jadi untuk sifat asosiatif ini benar, terbukti. Karena sudah dengan contoh soal ini tadi, ya. Sekarang lanjut, sifat yang ketiga, yang terakhir, itu dinamakan sifat distributif. Distributif dari perkalian dan penjumlahan. Ini hanya contoh sederhana aja. Nah, A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kenapa? Kan emang sifat perkalian itu seperti itu. Jadi seperti ini. A kali B, A kali C ditambahkan. Oke? Jadi memang seperti itu. A kali B plus C. A kali B ditambah A kali C. Itu sama nanti hasilnya. Jadi contoh di sini. A 2W, B 2X, C-nya 2Z. Berarti tinggal dimasukkan ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini A, ini C. Seperti ini ya. Jadi tinggal perkalian 2W kali 2X plus 2Z. Dikalikan dulu ini 2W kali 2X berapa? 2 kali 2, 4. W kali X, WX. 2W kali 2Z, 2 kali 2, 4. W kali Z, WZ. Seperti ini ya. Tandanya plus, kenapa? Karena di sini dia positif. Ya.
Lalu untuk yang di sini 2W kali 2X itu berapa? 2 kali 2 4WX. Oke, paham? Kemudian ditambah 2W kali 2Z. 2 kali 2 4, W kali Z WZ. Hasilnya kanan kiri sama enggak? Sama toh? Berarti ini terbukti bahwa sifat distributif AX dikali A kali X, sifat distributif A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian contoh yang kedua, atau boleh juga ditulis seperti ini. A kali B plus C, A kali B plus C itu sama dengan AB plus AC. AB plus AC benar. Jadi ini itu kalau seperti ini dia itu sama dengan perkalian. Kalau di sini tadi kan perkaliannya ditulis. Kalau di sini dia tidak ada. Jadi tinggal kayak seperti ini digabung ini, berarti AB itu A kali B, AC itu A kali C gitu ya. Ini namanya sifat distributif. Tinggal dimasukkan aja. Sama kok, sama kayak yang atas tadi, nanti hasilnya sama. Cuman ini contoh berbeda. Misalkan ada A itu 5X, B-nya itu 5Y, C-nya itu 5Z. Berarti A B plus C, berarti A kali B plus C itu adalah A-nya 5X, B-nya 5Y, C-nya 5Z. 5X kali 5Y, 5 kali 5 25, X kali Y, XY. 5X kali 5Z, 5 kali 5 25, X kali Z, XZ. Hasilnya 25XY tambah 25XZ. Kemudian AB plus AC ya, di sini tadi AB plus AC berarti A kali B ditambah A kali C. A kali B, A-nya 5X dikali 5Y, B-nya. Kemudian ditambah 5X kali 5Z ya, A kali C. 5X kali 5Y berapa? 5X itu 25XY. 5X kali 5Y adalah 25XY. Dari 5 kali 5, 25. X kali Y, XY. 5X kali 5Z. 5 kali 5, 25. X kali Z, XZ. Kanan kiri sama. 25XY plus 25XZ. 25XY plus 25XZ. Jadi hasilnya nanti sama. Jadi untuk sifat-sifat ini itu sebenarnya hanya untuk membuktikan bahwa berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif untuk perkalian dan penjumlahan itu terbukti benar ya dari dua ini. Jadi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat operasi perkalian dan penjumlahan. Untuk pengurangan dan pembagian itu untuk sifat-sifatnya tidak ada ya. Jadi untuk pembagian besok saya susul setelah materi ini. Selesaikan dulu materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, untuk latihannya nanti saya berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.